Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 1. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa lebih dahulu agar ilmu-ilmu yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tema 8, subtema 2, pembelajaran 3. Perhatikan bacaan berikut. Cuaca pada kemarau begitu cerah. Sinar mentari pagi begitu hangat. Lani dan teman-teman berangkat ke sekolah. Sambil berjalan, Lani melihat suasana di sekeliling. Lani melihat pemandangan alam di pagi hari. Lani kagum dengan alam yang dilihatnya. Indah sekali alam ciptaan Tuhan. Alamku yang indah. Suatu pagi pada musim kemarau, matahari bersinar dengan cerah. Langitnya tampak sangat biru, indah sekali. Awan putih bersih menghiasi langit. Burung-burung berkicau di atas pohon. Merdu sekali kicau burung itu. Kupu-kupu berterbangan di antara bunga. Tercium aroma bunga yang semerbak. Wangi sekali aroma bunga itu. Angin bertiup sepoi-sepoi amat sejuk. Perhatikan percakapan berikut. Wow, bagus sekali tulisan kalian. Ya Dayu, saat mendengarnya seperti kita yang melihat langsung alam itu. Ada kalimat pujian di tulisan Lani dan Siti. Betul kan teman-teman? Betul. Ada beberapa kalimat pujian pada tulisan itu. Tapi kalimat yang mana ya? Ayo coba tentukan mana yang termasuk kalimat pujian. Amati gambar berikut. Ini papan, kemudian penggaris panjang, kemudian piring. Ini alat-alat yang saya pakai untuk menimbang benda. Anak-anak dapat membuatnya di rumah. Amati gambar berikut. Nih, anak-anak, ya ada piring. Ya, ini bisa menggunakan kelereng, bisa menggunakan batu atau biji-bijian yang agak berat, anak-anak. Kemudian ini ya kosong, kemudian diberi beban benda. 1. Ambil sebuah penggaris panjang. Ini penggaris panjang. Letakkan di atas sebuah balok. Ini, anak-anak, sebuah balok. Atur posisi penggaris agar seimbang. Jadi jangan diberi piring atau beban-beban ini. Ya, diatur seimbang dulu. Letakkan sebuah piring plastik di ujung kiri penggaris. Letakkan sebuah piring plastik di ujung kanan penggaris. Ambil benda yang akan ditimbang. Letakkan di ujung kiri dan kanan. Amati sampai penggaris seimbang. Catat berat benda yang ditimbang. Anak-anak bisa mencoba hasil pengukuran dengan papan kayu. Ini nama benda sebelah kanan. Dikatakan nama benda A. Nama benda sebelah kiri benda B. Nanti hasil pengukuran yang paling berat yang mana? Ya, yang benda A keropak, benda B 5 kelereng. Benda A boneka, ya. Benda B 6 kelereng. Benda yang nomor 3 mainan, benda A, benda B 3 kelereng. Benda A buah, benda B 7 kelereng. Ya. Benda A kue snack. Benda B 4 kelereng. Benda A bola plastik. Benda B 8 kelereng. Benda 7 penghapus. Benda ke B 2 kelereng. Jadi anak-anak misalkan tidak punya kelereng, bisa menggunakan
benda-benda yang lain, misalkan yang bulat-bulat dicari, atau kerikil yang bulat itu bisa juga digunakan. Anak-anakku, perintah berikutnya, amatilah gambar berikut. Misalkan tidak ada papan penggaris, anak-anak bisa menggunakan gantungan baju seperti ini. Ini diberi plastik ya, dua-duanya diatur seimbang dulu. Perintahnya, 1. Ambil sebuah gantungan baju. Gantungkan di papan kayu. Ambil 2 kantong plastik bening. Ini kantongnya. Kaitkan 1 kantong di ujung kanan dan kiri baju. Ini dikaitkan. Ambil benda yang akan ditimbang. Ini masukkan ke dalam kantong. Jadi anak-anak bisa memasukkan dalam kantong sini. Ambil kelereng untuk mengukur berat. Jadi anak-anak nanti yang satu ini diisi kelereng atau kerikil bisa ya. Masukkan ke dalam kantong di ujung kanan. Jadi yang ujung kanan diisi ya. Nah, anakku, hasil pengukuran dengan timbangan baju. Ya, nama benda sebelah kanan ya, kemudian nama benda sebelah kiri benda B. Nanti hasil pengukurannya yang paling berat yang mana? Benda A 5 kerikil dengan benda B 5 kelereng ya. Nah, anak bisa menggunakan selain kelereng, kalau tidak punya bisa menggunakan yang lain. Kemudian 3 sendok pasir dengan 7 kerikil. Ya, yang B. Kemudian 4 sendok tepung. Yang A, benda B 4 sendok gula. Ya, benda A 3 sendok garam, benda B setengah gelas air. Benda A 4 bunga. Ya, benda B 5 daun kering. Berikutnya benda A 1 gelas beras, benda B 1 gelas gula. Yang nomor 7 2 snack kue dengan 5 kerupuk. Jadi anak-anak nanti bisa membandingkan hasil pengukurannya. Teman-teman, dengarkan dengan tenang, inilah aturan di rumahku untuk menghemat air bersih. Aturan penggunaan air bersih di rumah Beni. 1. Matikan keran jika sudah selesai digunakan. Yang kedua, siramlah tanaman di waktu pagi dan sore hari. Yang ketiga, gunakan air bekas cucian baju untuk menyiram jalan yang berdebu. Yang keempat, saat menyabuni piring, matikan dahulu keran air. Jika akan membilas, baru keran dinyalakan. Soal evaluasi anak-anak setelah mempelajari materi tadi, mari kita mengerjakan soal evaluasi 10 soal pilihan ganda dan soal penugasan. Ini soal nomor 1. Ini soal nomor 1. Cuaca pada musim kemarau pada siang hari terasa. A. Sejuk. B. Dingin. C. Panas. Nomor 2. Pada musim kemarau pohon-pohon daunnya banyak yang A. Hijau. B. Kering. C. Semi. Nomor 3. Pada musim kemarau banyak orang yang kesulitan air karena A. Sumber mata air mati. B. Air banyak kumannya. C. Air banyak dialirkan ke PDAM. Nomor 4. Yang termasuk kalimat pujian adalah A. Ini kalimatnya. Pohon banyak yang mati di musim kemarau. B. Baik benar, kamu dapat menghemat air. C. Johnny dan Siti mengambil air bersih di sungai. Soal nomor 5. Ani, suaramu sangat indah dalam membaca puisi tadi. Kalimat di atas termasuk kalimat A. Tanya, B. Pujian, C. Berita. Nomor 6. Cara menghemat air adalah A. Mandi di sungai, B.
mematikan keran jika tidak digunakan. C. Membeli air galon. Nomor 7. Bekas air cucian dapat digunakan untuk A. Air minum binatang ternak. B. Menyiram tanaman. C. Menyiram jalan berdebu. Nomor 8. Menyiram tanaman sebaiknya A. Pagi dan sore. B. Siang dan sore. C. Siang dan malam. Nomor 9. Berat tas dititik dengan 3 kelereng. Tanda yang tepat pada perbandingan di atas adalah A. Lebih besar, B. Lebih kecil, C. Sama dengan. Nomor 10. Kita dapat menggunakan benda gantungan baju untuk A. Mengukur berat benda, B. Mengukur panjang benda, C. Mengukur jarak benda. Nah, anakku, soal berikutnya. Bandingkan berat benda berikut dengan papan kayu. Nama benda buku tulis dengan 5 butir kelereng. 2. Tempat pensil dengan 8 butir kelereng. Nomor 3. Buku gambar dengan 7 butir kelereng. Pertanyaannya, benda manakah yang paling berat? Kedua, benda manakah yang paling ringan? 3. Urutkan benda pada tabel di atas dari yang paling ringan. Nomor 4. Urutkan benda pada tabel di atas dari yang paling berat. Soal berikutnya. Bandingkan berat benda berikut dari pengukuran gantungan baju. Ini sendok aluminium dengan 2 buku tulis. Gelas plastik dengan 1 buku tulis. Piring plastik dengan 4 buku tulis. Pertanyaannya, benda manakah yang paling berat? Ya, tadi mana yang paling berat? Yang kedua, benda manakah yang paling ringan? Nomor 3, urutkan benda pada tabel di atas dari yang paling ringan. 4, urutkan benda pada tabel di atas dari yang paling berat. Nah, anakku, pada pertemuan kali ini saya akhiri sampai sini. Selamat belajar, tetap semangat, semoga sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.